Halo sahabat, saya buat video ini untuk menghibur kalian semua. Jadi, saya mohon bantu klik tombol subscribe dan loncengnya agar saya lebih semangat menghibur kalian. Kali ini saya akan menceritakan film India yang berjudul Master. Film ini mendapatkan rating 7,2 dan berbahasa Tamil yang dibintangi oleh Vijay. Trailer film ini sudah ditonton lebih dari 60 juta orang loh. Film ini menceritakan seorang dosen pemabuk yang menyelamatkan anak-anak dari kebatilan sehingga dia sangat dicintai oleh anak-anak. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Yuk lanjut ceritanya. Scene diawali dengan seorang pengelola penjara anak yang diharuskan mencari seorang guru untuk mengajar anak-anak agar mereka lebih disiplin dan tidak menjadi nakal lagi. Lalu adegan diarahkan kepada seseorang yang mengetik dan film pun dimulai. Cerita lalu diarahkan pada suatu kebakaran rumah. Dan ternyata rumah itu adalah rumah Bhavani. Rumah itu dibakar oleh begundal-begundal, sebut saja Tejo dan Teji, yang merupakan teman dari ayah Bhavani. Saat itu Bhavani masih remaja dan Tejo dan Teji hendak membunuhnya, tetapi mengurungkan niat itu lalu mengirimnya ke penjara anak. Di penjara anak, Tejo membayar seorang penjaga untuk memperlakukan Bhavani dengan kasar. Bhavani tidak diberi makan, makanannya diinjak, tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan dikencingi. Bhavani menjadi terbiasa menerima pukulan-pukulan dari seorang penjaga penjara itu. Seorang penjaga telah lelah memukulinya. Lalu Bhavani mengatakan, "Kamu telah dibayar seseorang untuk memukuliku. Suatu hari aku yang akan membayarmu. Tapi saat ini aku masih belum punya uang, jadi kamu boleh memukulku." Pada suatu malam, Bhavani dilaporkan kabur dari penjara dan tiba-tiba Bhavani datang menemui Tejo. Dan Bhavani membuat kesepakatan, biarkan aku keluar 1 minggu dan mencari uang, lalu akan kuberikan setengah penghasilanku untukmu. Secara tidak langsung, Bhavani telah belajar menjadi begundal dari Tejo dan Teji. Lalu Bhavani dan teman-temannya menyusun rencana, dia akan membawa truk yang berisi minuman dan membawanya ke perbatasan. Tapi untuk melewati perbatasan harus ada surat izin. Akhirnya Bhavani dan temannya mengambil surat izin itu dan membunuh petugasnya. Dan dia mendapatkan 700 rupiah dari sekali jalan. Bhavani pun menjadi ketua persatuan pengemudi truk dan memiliki pabrik daging dan banyak lagi usahanya. Lalu scene diarahkan pada Bhavani dewasa yang mendatangi Tejo dan Teji dan teman-temannya. Tejo dan Teji meminta Bhavani menyerahkan seluruh asetnya dan pergi meninggalkan India. Tetapi Bhavani menolak dan mengatakan dia sanggup membayar pajak kepada Tejo sebanyak apapun yang ia minta untuk memastikan hidupnya tidak terancam. Tetapi sekarang dia memutuskan untuk menghentikan pembayaran itu. Tejo dan Teji marah dan menghina Bhavani. Lalu Bhavani memanggil anak buah Tejo dan mengatakan, "Siapa yang bisa membunuh orang ini akan kuberikan 2 juta rupiah." Tetapi tidak ada yang mau. Lalu Bhavani menawarkan lagi 3 juta rupiah. Belum ada yang mau juga. 3 juta, 4 juta, 5 juta, sampai 8 juta. Lalu ada satu orang penjaga menutup gerbang dan memastikan tidak ada orang yang masuk ruang itu. Bhavani memukul Tejo dan Teji sampai mampus. Scene lalu berpindah ke Jeffrey College, adalah sebuah institusi pendidikan yang terkenal di Chennai. Kampus ini mencetak banyak alumni-alumni yang terkenal. Para mahasiswa ingin mengadakan reuni yang berkesan. Rektor dan Kapolri berdebat karena kedatangan menteri. Lalu rektor memanggil Sri dan mengatakan, "Aku tahu ini adalah rencana GD." Tetapi Sri mengatakan, "Bukan Pak, bukankah GD sudah ditangguhkan selama 2 minggu?"
Sri lalu melapor pada Jidi bahwa ada 2 orang yang mendatangi rumah Savita. Lalu melaporkannya lagi saat 2 orang itu telah meninggalkan rumah Savita. Di saat Sri dan kawan-kawannya mengawasi dan membuntuti penjahat yang melecehkan Savita, Jidi malah santuy sambil makan pisang. Tapi tak lama dia langsung berlari menuju bus dan memukuli penjahat itu satu persatu. 2 penjahat itu melarikan diri dan menuju stasiun, tetapi Jidi mengejarnya lagi. Saat seperti ini pun Jidi masih saja santuy. Di kereta ternyata banyak juga penjahatnya. Lalu 2 orang itu berlari lagi menuju bajai, dan di sini akhir dari 2 orang itu. Di ruang sidang, Sri melapor pada rektor bahwa 2 orang yang melecehkan Savita sudah ditangkap. Dan Sri yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Lalu Pak Menteri datang, tetapi seluruh mahasiswa menolak mengikuti acara reuni jika Jidi tidak datang karena rektor telah menangguhkannya. Akhirnya mahasiswa pun menjemput Jidi dari rumahnya dan Jidi datang ke reuni itu. Cerita lalu beralih pada rapat dosen di kampus yang dipimpin oleh rektor. Jidi dimintai pendapat mengenai pemilu kampus. Dia mengatakan pemilu kampus itu penting. Dan disinilah salah satu dosen menentang rencana pemilu kampus ini. Karena sudah biasa BEM dari kampus lalu dimenangkan oleh anak menteri. Dan 2 kandidatnya salah satunya adalah mahasiswa biasa dan salah satunya adalah anak menteri. Tetapi akhirnya pemilu ini dilaksanakan dan dimenangkan oleh mahasiswa biasa. Untunglah anak menteri itu ikhlas atas kekalahannya, guys. Bargaf yang kalah dalam pemilu itu menelpon Jidi dan mengatakan bahwa ayahnya telah mengirim 60 orang untuk menyerangmu. Lalu Jidi memberi perintah kepada orang-orang yang hendak menyerang itu untuk berputar seperti yang diajarkannya di kelas. Dengan begitu dia tahu siapa yang mahasiswa dan siapa yang bukan. Akhirnya terjadi perkelahian. Savita yang menjadi pemenang pemilu pun dianiaya. Para mahasiswa berhamburan sampai polisi datang. Para dosen membicarakan kejadian itu di perpustakaan. Lalu Jidi mengatakan kalau dia akan keluar dari kampus karena dia sudah berkomitmen. Nah, saat Jidi ditangguhkan dari kampus, dia diberi tugas untuk menjaga penjaga anak. Lalu dia pun mengiyakan. Penghuni penjara mendengar kabar kalau ada seorang guru yang akan bertugas menjadi penjaga penjara selama 3 bulan. Mereka pun membuat rencana untuk menyingkirkan Jidi dari penjara anak itu. Jidi yang datang dengan santuy dan menikmati suasana dengan menggunakan earphone tidak sadar kalau di belakangnya diikuti oleh para penghuni penjara anak. Malam hari, seorang anak berusaha menelpon Jidi dengan menggunakan HP dash yang terjatuh di semak-semak. Tetapi sampai 15 kali anak itu menelpon Jidi dan Jidi tidak juga mengangkat telepon itu karena Jidi sedang mabuk-mabukan sendirian di kamar, guys. 2 anak itu lalu ketahuan oleh Bhavani karena telah menelpon Jidi. Anak itu meminta maaf dan mengatakan kalau besok dia akan bebas, jadi maafkanlah dia. Namun Bhavani memberinya 2 menit untuk membunuh Bhavani. Jikalau tidak bisa, maka anak itu akan dibunuhnya. Lalu lewatlah 2 menit dan Bhavani memukul anak-anak itu sampai tewas. Pagi hari, Jidi dipanggil Kapolres karena terjadi pembunuhan 2 anak. Dan saat Jidi melihat, ternyata 2 anak itu tergantung. Kapolsek lalu memenjarakan Jidi dan menghapus kasus itu. Ternyata di saku Jidi ada sepucuk surat dari anak yang meninggal itu. Anak itu menceritakan kalau dia mencuri untuk makan karena kelaparan. Tetapi anak itu malah dimasukkan ke dalam penjara. Jidi menangis membaca surat itu. Lalu ada beberapa orang yang hendak melukai di dalam penjara. Jidi melawan orang-orang itu sampai babak belur. Lalu Bhavani menelpon. Jidi mengatakan kalau dia ingin bertemu Bhavani dan akan memukulinya sampai babak belur. Lalu Bhavani mengatakan, saya menunggu kedatanganmu. Scene lalu menunjukkan Jidi yang mencari informasi keadaan penjara
pasokan narkoba dan minuman keras yang selalu masuk ke dalam lapas itu, dan semua itu diberikan oleh Bhavani pada anak-anak secara paksa. Anak-anak dipaksa untuk memakai narkoba dan juga meminum minuman keras. Anak-anak itu juga dipaksa untuk mengakui semua kejahatan yang dilakukan Bhavani, sehingga anak-anak itu masuk ke dalam penjara anak tersebut. Sejak saat itu, Jidi membuang semua miras miliknya dan berhenti minum. Dia berjanji akan menghentikan kekejaman yang terjadi di lapas anak. Scene lalu berpindah pada Jidi yang datang dengan penampilan berbeda dan lebih rapi. Jidi mulai memeriksa semua barang-barang milik penghuni lapas dan menemukan banyak sekali narkoba dan minum-minuman keras. Jidi lalu membakar semua narkoba itu, dan salah satu ada yang melapor kepada Bhavani. Lalu semua penghuni lapas itu bekerja bakti untuk membersihkan lapas dan membersihkan tubuh mereka. Rambut-rambut mereka yang gondrong dicukur sampai kelihatan rapi. Gigi mereka pun dibersihkan, mendatangkan dokter gigi. Das menyiram koki karena melaporkan keadaan penjara kepada Jidi. Seorang anak mengadu pada Jidi kalau dia diintimidasi oleh Das dan teman-temannya dan dijadikan pesuruh apabila dia kalah dalam permainan kabadi. Jidi lalu menyuruh anak itu untuk mendatangi Das dan memainkan permainan kabadi. Jidi yang mengetahui Das dan teman-teman lainnya berusia lebih dari 20 tahun, bukan 18 tahun, tidak lagi menahan amarahnya pada anak-anak itu, dan dia mulai menampar dan memukul mereka dalam permainan kabadi. Das dan teman-temannya pun kalah. Nah, di sini salah seorang anak, sebut saja dia Judin, juga disuruh mengakui semua kejahatan Bhavani. Jidi mulai merekam setiap cerita anak-anak mengenai awal mula mereka masuk penjara itu, dan akan menjadikan rekaman itu sebagai bukti bahwa anak-anak ini tidak bersalah. Sama Udin pergi ke pasar, dia mampir tuh di sebuah warteg. Jidi lalu menggambar tato di tangan Charu seperti yang ada di tangan Udin, lalu menunjukkan pada pemilik warteg. Dan ternyata pemilik warteg itu malah hendak membukul Charu. Untung saja dihalangi oleh Jidi dan jadilah baku hantam antara mereka. Lalu pemilik warteg itu mengatakan bahwa pemilik tato itu telah meresahkan para pedagang yang ada di pasar. Jidi hendak pergi ke rumah hakim, dia melewati markas Bhavani lalu memasuki markas itu. Jidi mematikan satu persatu setiap lampu di sana. Lalu muncul seseorang yang keluar dari WC, dan Jidi menyandra orang itu, lalu memerintahkannya untuk memasuki ruangan yang tertutup. Jidi pun bertanya, siapa di sini yang bernama Bhavani? Dan ternyata orang yang disandra itu tadi adalah Bhavani. Tak kandhani kon kabeh ya. Mulai saiki ojo ngelakoni kejahatan, gowo jengene anak-anak mok dadekno wedhus. Pagi harinya Bhavani menelpon Jidi dan mengatakan kalau orang-orang yang dicintainya akan dibunuh satu persatu. Jidi lalu menelpon murid-muridnya dan teman-temannya untuk tidak pergi kemana-mana. Lalu tiba-tiba Bhargav ditabrak truk di jalan. Suami Charu juga ditabrak truk di jalan. Satu mahasiswa ditusuk oleh orang yang tidak dikenal. Jidi menangis mendengar hal itu. Bhavani menelpon lagi dan mengatakan, mulai sekarang kamu akan mendengar setiap hari ada 4 orang yang mati. Jidi lalu hendak pergi menemui Bhavani, tetapi saat di jalan Jidi mendapat telepon dari penjaga penjara kalau anak-anak dimasukkan ke dalam truk dan akan dibawa pergi oleh Das. Jidi yang mendengar hal itu kembali lagi. Dia bersama salah satu temannya, sebut saja dia Indah, yang ahli dalam memanah. Mereka mengejar truk yang membawa anak-anak. Di jalan ternyata truknya ada banyak. Indah memanah satu pengemudi truk sampai jungkir balik.
sampai pada satu truk yang dikendarai Das, dan kali ini Chidi yang memanahnya. Chidi tidak membunuh Das, tapi hanya mengempeskan ban truknya saja. Chidi lalu mengatakan pada Das bahwa Bhavani hanya memperalat Das dan akan membunuh Das. Das lalu kembali pada Bhavani, dan Bhavani ternyata benar-benar mau membunuh Das. Kini Das mulai melawan, lalu datanglah Chidi. Bhavani menyambut Chidi dan berceramah, tetapi saat Bhavani berceramah, Chidi langsung memukul Bhavani. Alangkah terkejutnya Chidi saat melihat betapa hebatnya tinju Bhavani yang mampu bolongi daging Frozen Cha. Chidi dan Bhavani saling adu jotos sampai Chidi tersungkur. Kali ini Chidi menggunakan gelangnya sebagai senjata. Nah, saat jotos-jotosan pertama tangan Bhavani gemeter karena gelang Chidi. Chidi terus saja menjotosi tangan Bhavani. Singkatnya, Bhavani merayu Chidi untuk bergabung dalam politik bersamanya. Lalu Chidi mengangkat dan menancapkan Bhavani di atas cantolan daging Frozen tepat di jantung Bhavani, dan Bhavani pun tewas. Akhirnya penjara ilegal itu ditutup dan anak-anak dimasukkan ke dalam penjara yang seharusnya. Film pun tamat. Cerita ini dapat disimpulkan bahwa anak-anak itu adalah manusia yang polos. Jadi jangan cekoki dia dengan keburukan-keburukan apapun, karena anak-anak bisa merekam keburukan itu. Anak-anak harus dicekoki hal-hal yang baik sehingga dia merekam hal-hal yang baik juga. Begitulah kehidupan yang seharusnya. Terima kasih, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar kamu bisa menyaksikan video-video yang akan saya share selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.